Oke, selamat selamat sore, selamat berhari Minggu teman-teman semua. Eh, Terima kasih buat kamu yang udah berlangganan di Instagram saya atau berlangganan di YouTube. Eh, yang mau menyaksikan ini adalah konten mingguan yang akan saya upload setiap minggu sore. Judulnya Weekdays. Weekdays ini semua kegiatan dari Senin sampai Jumat yang saya bisa share ke rekan-rekan. Tentunya ada beberapa kelucuan. Nah, kita mulai dari week 12. Jadi minggu lalu itu saya dimulai dari tanggal 17 seperti biasa kerja WFA, terus dapat info yang cukup baik. Biasanya gue dapat SMS banking itu sekitar jam 10 ke atas, tapi di tanggal 17 kemarin gue dapat SMS banking lebih cepat. Tentunya ya berbahagia banget, ada THR yang sudah masuk, alhamdulillah. Terima kasih perusahaanku yang sangat kucintai, dan sudah 10 tahun nggak kerasa gue kerja di satu posisi yang sama. Lalu entah kenapa di tanggal 17 itu gue puasa, nggak kerasa sama sekali panas. Nggak tahu ya, gue udah hampir hari sampai dengan hari 17 itu nggak ngerasa panas terik, tapi gue ngerasanya adem dingin setiap hari itu. Ya alhamdulillah banget, jadi tidak terlalu dahaga, cuman bawaannya lemes, pengen tidur. Lalu di tanggal 18 di hari Selasa gue pergi ke kantor seperti biasa, cuman emang agak ngantuk parah gue bilang. Jadi gue banyak keliling di pabrik ya. Terus gue ada game HS juga. Dalam game HS ini ada beberapa kelucuan ya. Jadi di dalam aturannya orang itu harus menggunakan alat pelindung diri, tapi dalam prakteknya karena alat pelindung dirinya itu panas bagi mereka hanya lakukan untuk satu proses, padahal efeknya ya, lumayan cukup mengganggu badan mereka sebenarnya ya. Tapi yang konyolnya, aturannya memang dibentuk seperti itu. Jadi ya. Oke, selamat sore, selamat berhari Minggu teman-teman semua. Terima kasih buat kamu yang udah berlangganan di Instagram saya atau berlangganan di YouTube. Yang mau menyaksikan ini adalah konten mingguan yang akan saya upload setiap minggu sore. Judulnya Weekdays. Weekdays ini semua kegiatan dari Senin sampai Jumat yang saya bisa share ke rekan-rekan. Tentunya ada beberapa kelucuan. Nah, kita mulai dari week 12. Jadi minggu lalu itu saya dimulai dari tanggal 17 seperti biasa kerja WFA, terus dapat info yang cukup baik. Biasanya gue dapat SMS banking itu sekitar jam 10 ke atas, tapi di tanggal 17 kemarin gue dapat SMS banking lebih cepat. Tentunya ya berbahagia banget, ada THR sudah masuk, alhamdulillah. Terima kasih perusahaanku yang sangat kucintai, dan sudah 10 tahun nggak kerasa gue kerja di satu posisi yang sama. Lalu entah kenapa di tanggal 17 itu gue puasa, nggak kerasa sama sekali panas. Nggak tahu ya, gue udah hampir hari sampai dengan hari 17 itu nggak ngerasa panas terik, tapi gue ngerasanya adem dingin setiap hari itu. Ya alhamdulillah banget, jadi tidak terlalu dahaga, cuman bawaannya
lemes, pengen tidur. Lalu di tanggal 18, di hari Selasa gue pergi ke kantor seperti biasa. Cuman emang agak ngantuk parah, gue bilang. Jadi gue banyak keliling di pabrik ya. Terus gue ada game HS juga. Dalam game HS ini ada beberapa kelucuan ya. Jadi di dalam aturannya orang itu harus menggunakan alat pelindung diri. Tapi dalam prakteknya, karena alat pelindung dirinya itu panas bagi mereka, mereka hanya lakukan untuk satu proses. Padahal efeknya lumayan cukup mengganggu badan mereka sebenarnya. Ya, tapi yang konyolnya aturannya memang dibentuk seperti itu. Jadi ya gue sih nggak ngelihat nilai positifnya. Udah aja mendingan gak usah dilindungi, itu aman juga. Terus sorenya gue buka bersama ada ya sama beberapa rekan-rekan yang dulu anak gue dan beberapa rekan baru anak-anak apprentice 13. Ternyata cukup satisfying ya. Ada beberapa dari yang diundang yang tiba dan confirm tapi tiba-tiba nggak ikut. Nggak masalah sih, semoga sih tidak ada konten-konten di belakang itu ya, tidak ada muatan-muatan lain. Cuman saya doain aja semoga usahanya, alasannya sih usahanya lagi rame. Yang doain aja deh, semoga usahanya rame terus. Terus tanggal 19 juga sama, gue ke kantor, gue ngerjain tugas, gue confirm dengan beberapa tugas, dan gue buka di luar waktu itu sama teman juga gitu ya. Kita ngobrol banyak, lucu buat gue. Jadi salah satu ide muncul yang hari ini, yang ada di video ini, muncul idenya dari orang ini. Gue terima kasih banget gitu. Jadi gue pengen develop juga sebenarnya konten-konten ini, dan ini melatih diri gue tentunya sebagai stand up comedian dan content creator. Semoga ide-idenya ini bisa membagi ya ke rekan-rekan, sharing di dunia kerjaan. Lalu di tanggal 20 biasa ngantor 7 sampai 4. Lalu ini yang lucu nih, jam 4 sore itu kan ada Indonesia ya, Indonesia main. Gue tuh antusias banget. Gue pulang jam 4:15, terus gue cari kedai yang buka gitu ya, kafe atau kedai. Gue temu di Cawa, nah, dekat-dekat kantor lah. Itu gue nonton Indonesia, tapi gobloknya orang di situ ya, kan Indonesia kita tahu lah ya kalah pada saat si Kevin Dix menendang penalti. Yang lucu nih, terus beberapa orang itu bilang, astagfirullahaladzim dan segala macam. Tapi yang mereka nggak ngerti adalah mereka tuh udah posisi ngerokok jam 4 ya, jam 4, jam mungkin setengah 5 lah. Mereka posisi ngerokok, mereka udah minum. Terus kenapa harus batal gitu? Anjing, nonton Indonesia doang bisa batal, nggak lucu anjing. Nah, kalau menurut gue pribadi, sayang banget gitu. Ini bulan Ramadan tuh dari 11 bulan itu cuma 1 bulan doang, dan lu diampunin pemutihan lah, ibaratnya pemutihan. Nah, lu nggak mau diputihin, mau nambah-nambah dosa mulu ya, kesempatan gitu maksudnya ya, bersafering lah. Tapi bagaimanapun gue nggak akan bahas orang-orang itu, orang-orang yang mungkin tolol ya, kalah sama anak gue yang kecil. Anak gue yang kecil udah mulai bisa puasa, meskipun kadang masih setengah hari, dan sahurnya jam 8. Nah, tapi dia masih berusaha dan masih main. Itu yang bikin gue
nguatin gue gitu ya. Anak kecil aja bisa. Terus udah nonton Indonesia, buka puasa, anak gue yang gede itu buka bersama di sekolahnya. Eh, Pada saat buka bersama di sekolahnya, dia gue WhatsApp dulu, teh dijemput jam berapa? Dijemput jam segini ya. Nggak balas tuh, berarti kan asumsinya oke. Tapi ternyata pas gue datang ke sana dia masih 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 buka bersama, padahal hari itu dia nggak puasa juga, lagi hates ya. Tapi udah, gue tungguin karena gue juga pernah ngerasain waktu zaman SMP dulu, gue nggak mau dikekang, jadi udah gue tungguin aja pulang jam berapa. Sampai akhirnya gurunya itu ngusir. Saat gurunya ngusir, gue nyari, ya udah akhirnya gue pulang. Nyampe ke rumah sekitar jam 8-an, terus gue sholat dulu, eh, taraweh di rumah, nggak kekejar di masjid ya. Karena terlambat tadi teh. Beres taraweh gue berangkat ke stand up Indo Jatinangor. Kok acaranya bagus banget. Memang open mic spesial. Iya, stand up Jatinangor gitu ya. Gue nggak bisa bilang it's the biggest, enggak. It's the smallest juga enggak. Tapi menurut gue ini mungkin rumah gue juga. Gue ngerasa enak di sini di stand up Indo Jatinangor. Gue nggak perform open mic karena memang sudah limited, dan gue juga nggak punya materi ya, tentang Ramadan ya. Karena buat gue Ramadan bukan sesuatu yang diresahkan, kecuali tadi orang-orang bajingan, tapi itu pun gue nggak resah. Itu kan amaluna amalukum. Setiap orang punya keinginan masing-masing. Selesai open mic itu gue nggak lama-lama, jam setengah 11 gue pulang, nyampe rumah jam 11. Gue mampir dulu ke masjid, gue coba beberapa ayat lah ya, gue baca-baca ayat. Kebetulan ada bapak-bapak juga yang itikafan. Terus jam 1 gue masuk ke rumah, gue tidur, jam sahur lah ya biasa. Besoknya hari Jumat tanggal 21, gue masuk seperti biasa, tumen-tumenan. Ini spesial banget, gue masuk. Biasanya sih gue di rumah WFH, jadi gue tuh jadwal WFH itu Senin sama Jumat. Tapi yang hari ini Jumat tanggal 21 ini spesial. Kenapa? Satu, karena gue ada janji sama anak-anak kultur konsil. Waktu itu Bu Nurul itu minta gue membantu untuk memberikan donasi ke anak yatim. Kedua, gue emang hari Jumat itu awalnya ada meeting pagi, tim work transfer, tapi somehow 5 menit as usual ya, 5 menit mau hanya langsung cancel. Ya gitu deh ya. Kayaknya gue bikin keresahan di kantor enak kali ya. Ntar gue buat konten eksklusif biar lo nonton di eksklusif tapi berbayar ya. Terus sampai dengan jam 4 gue datang, gue datang ke rumah yatim, istana yatim di daerah Cibastra sana. Kita memberikan gift giving. Yang konyolnya gue berangkat jam 3. Terus gue somehow si Google Maps gue nunjukin yang salah. Terus gue liat masjidnya dikunci. Itu gue mau sholat asar, masjidnya dikunci, nggak bisa dibuka. Jadi gue cari dulu tempatnya si istana yatim ini. Gue cari masjid. Yang lucunya adalah pada saat di masjid itu gue jadi masjidnya kosong karena mungkin udah asar udah bubar. Somehow setengah 4 itu gue masuk wudu aja, pas gue sadar itu disitunya gambar cewek, tempat wudu cewek, anjing. Bego. Nah, gue ngasih donasi, udah habis sholat, gue beres sholat, gue balik lagi ke sana yatim, lalu formalitas. Ternyata
teman-teman Cultural Council juga memberdayakan anak-anak muda. Gue seneng banget sama anak-anak mudanya Collins, apprentice ya terutama. Mereka passionate, mereka gue bilang meskipun mereka tahu ya lifetime-nya apprentice itu selama setahun, tapi there is no boundaries buat mereka. Jadi mereka work together as a friend, dan yang lucunya ada apa ya, ada yang gue salut dari mereka nggak pandang bulu. Mereka tidak ada apa ya, gap-gapan di antara mereka bekerja normal. Dan gue baru tahu mereka mungkin apprentice itu di kantor gue ya, hanya mereka yang punya 2 buka bersama. Ini ingetin gue dulu waktu gue masih punya tim SCM ya, gue bikin SCM nya sendiri, gue bikin material departemen. Goalsnya bukan untuk apa ya, bukan untuk ria gue banyakin, enggak, tapi SCM is SCM. Jadi gue punya tim inti yang gue hargain. Cara gue menghargai mereka itu memberikan buka bersama, dan mendengarkan keluh kesah, dan sebagai bentuk perkenalan juga bagi orang-orang baru yang masuk ke dalam organisasi gue waktu itu. Dan itu juga waktu itu bos gue Eko, dia melihat apresiasi itu dan mencoba mengadop di material planning. Ya alhamdulillah sekarang material planning terus jalan seperti itu. Ya gue harapin makin solid timnya, dan lebih baik. Terus gue ada buka bersama lagi dengan tim Smokers. Smokers ini apa ya, saudara gue di kantor. Totalnya ada 13 orang 15 orang kalau nggak salah, tapi tim intinya itu sebenarnya ada 4 founder, gua, si Guntur, Kamal, sama si Agung. Nah sayangnya 2 foundernya itu nggak bisa join, ya karena alasan masing-masing ya. Ya gua ngerti sih. Itu hari Jumat itu biasanya mereka akan mendekatkan diri sama keluarga. Terlepas itu semua, yang datang kurang lebih 13, seperti biasa. Ada yang diundang tapi nggak bisa hadir, ada yang sakit, ada juga yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba bikin jadwal schedule. Sebenarnya gue udah undang sih, cuman kayaknya ada miss, tapi ya udahlah. Di situ dibuka bersama Smokers, gue ada apa ya, satu insight yang cukup bagus buat gue. Mereka Gen Z ya rata-rata. Gue undang apprentice 3 cewek, ada si Ana, ada si Harum, ada si Farah, terus ada juga si Yusuf, ada lagi siapa namanya, Kolbu kalau nggak salah, Kolbu. Dari 5 apprentice yang gue undang itu, gue ngeliat apa ya, ada shifting di kalau zaman muda gue dulu, cewek yang lebih sungkan dibandingkan cowok. Nah untuk 5 orang ini gue ngeliat si cowok-cowoknya ini jaim banget. Gue nggak tahu ya apakah Gen Z-nya laki-laki ini jaim atau seperti apa, gue nggak ngerti. Gue masih pengen belajar. Cuman yang cewek-cewek ini lebih terbuka dan lebih open minded, dan mereka lebih talk type, lebih banyak bicara dibandingkan yang laki-lakinya. Di luar ekspektasi gue sih, tapi semua enjoy, semua happy. Gue juga minta maaf dengan Guntur sebagai ketua, kalau gue Dewan Suro, itu minta maaf dan membuat disclaim bahwa ini hanya berada di saat smoker berkumpul, tidak bisa keluar, tidak bisa juga ke dalam. Ya itu sih. Gue oh ya satu lagi, yang tadi ini beres acara buka di Pandanwangi itu, tadinya ya gue pulang sendiri, terus di flyovernya yang mau ke TSM itu di Lingkar, gue ambil yang ke bawah yang ke TSM.
goblok sih gue, macet ternyata, macet parah. Tapi yang parahnya adalah ada satu mobil Brio di sebelah gua itu, hmm, pasangan sih, di belakangnya tuh ada dua cewek lagi. Eh, Pasangan, si ceweknya tuh duduk di supir, jadi supirnya cowok, nah dia duduk di supir, kayak ini lah, kayak lagu eh, pada hari Minggu, duduk di muka supir. Dan gue bilang apa ya, gue liatin aja, gue bahkan gue sengajain gue video tuh. Akhirnya dia malu pas lampu hijaunya nyala dan ternyata stuck macet di Jalan Gatsu yang mau ke TSM. Dia pindah ke kiri. Buat gue apa ya, anjing, lu ini satu, ini bulan puasa. Yang kedua, lu kalau mau mesum enak apa kek, di ruangan gitu ya, atau nyewa oyo kayak atau apa, jangan di jalanan gitu loh, barbar. Tahu mungkin bagi semua, setiap orang beda-beda ya fetishnya, tapi nggak bagus bro ya. Ini jadi kalau gue ngelihat kelakuan sekarang ya, anak-anak sekarang, ya gue setuju sama apa yang dilakukan pemerintah sekarang, eh, untuk mengamankan, karena mereka itu jauh lebih dididik dari apa, kenusantaraan dan lain-lain. Eh, Jauh ya, harapannya sih nggak meleset ya. Apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah benar apa adanya dan untuk semata-mata menyelamatkan nusa dan bangsa. RUU ini juga menurut, ya undang-undang TNI ini juga menurut gue nggak tahu ya, dari orang-orang yang lebih, gue nggak mau, sebenarnya nggak mau komen, cuman dari orang-orang yang gue lihat komen yang dulunya adalah pejuang-pejuang bangsa reformasi, mereka bilang oke. Berarti apa? Berarti menurut gue ya udah oke. Kenapa kita harus eh, apa, harus tidak menyetujui ya, kayak Prof Mahfud itu bilang setuju dan segala macam. Ya Bu Mega aja lah setuju. Bu Mega kan menyatakan jadi oposisi ya. Tapi eh, ya saya gua nggak tahu lah PDI kayak gimana. Cuman hati-hati banget menurut gua, rekan-rekan jangan jangan terintimidasi atau jangan terprovokasi ya. Eh, Kaji dulu dengan benar. Kalau memang menurut gua, kalau TNI masuk ke ranah sipil aktif, ya kembali, lu jangan takut, maksudnya lu tingkatin daya daya saing lu. Apa yang tidak dipunya TNI menurut gua adalah pengembangan diri yang lebih baik. Lu di luar TNI, lu punya kemampuan yang lebih baik, mengetahui proses, belajar banyak ilmu, punya kesempatan lebih baik mempelajari sesuatu yang tidak dipelajari di TNI. Ya lu jangan takut lah, maksud gue kenapa harus takut bersaing ya, at least gua rasa ya, mereka juga, pemerintah juga nggak akan semena-mena merotasi orang TNI masuk ke dalam BUMN atau pimpinan BUMN. Eh, tapi pasti ada mekanisme propernya dulu lah. Setahu gue tuh biasanya ada di DPRD ya, untuk pimpinan ini harus di fit and proper dan segala macam. Iya seperti itulah. Jadi lo gak usah takut sebenarnya TNI masuk ke dalam ranah, kalau menurut gue pribadi ya, lo gak perlu takut TNI masuk ke dalam ranah sipil. Yang perlu lo takut adalah pada saat lo sipil, lo tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan. Nah itu yang gue takutin justru. Daripada lo demo nggak jelas, mendingan lo tingkatin kapabilitas lo untuk bersaing dengan
TNI. Gak usah takut. Selama persaingan itu baik, persaingan itu tidak gontok-gontokan, persaingan itu tidak saling membunuh, persaingan itu sehat demi Indonesia emas. Nah, itu aja deh. Itu dari gua. Terima kasih. Semoga Anda enjoy. Nanti minggu depan ada lagi. Kasih ya.